Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu tugas mata kuliah manajemen strategi. Baiklah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Ayu Amanda Muiz. Adapun nama-nama teman kelompok saya yaitu Muhammad Aspar, Andi Febi Febriani, Rasmiati, Arfan, Suci, Nur Alia, Sahratul Laini, Fadlia Hafid, dan Sakira Samsudin. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman kelompok saya untuk membacakan materi dari kelompok kami. Telah diketahui pula bahwa perumusan strategi hanya akan berlangsung dengan efektif apabila para perumusan strategi dalam perusahaan memahami dengan tepat misi perusahaan tersebut, disertai oleh penilaian yang akurat dari kondisi lingkungan eksternal yang jauh, lingkungan eksternal yang dekat, dan perkembangan yang terjadi dalam industri atau sektor industri tertentu dalam mana perusahaan bergerak. Dalam kaitan ini harus segera ditekankan bahwa orientasi suatu strategi adalah implementasinya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar suatu strategi dapat diimplementasikan secara efektif. 1. Strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, artinya perusahaan wajib berpikir untuk mengambil tindakan agar proses persaingan dapat berlangsung secara efektif dan dapat mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Kemudian kedua, strategi harus memperhitungkan secara realistik kemampuan perusahaan, menyediakan berbagai sumber daya, sarana, prasarana, dana yang harus diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi tersebut. 3. Strategi yang telah ditentukan dan dioperasionalkan secara teliti. Artinya, setelah mendapatkan strategi, di sini kita sebagai perusahaan harus mengoperasionalkan dan menjalankan strategi tersebut demi kelancaran perusahaan kita ke depannya. Rumusan strategi dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. A. Perhitungan tidak selalu dapat dikualifikasikan. B. Penilaian yang bersifat subjektif. C. Kenyataan bahwa bisnis selalu bergerak dalam kondisi dinamis yang pada dirinya mengandung ketidakpastian. D. Terdapat faktor yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya, meskipun para perumus strategi selalu dapat memanfaatkan analisis yang objektif, rasional, dan sudah baku. Selanjutnya, para pakar menekankan bahwa salah satu instrumen analisis yang dapat digunakan ialah analisis SWOT, melalui mana akan diketahui secara jelas pasti faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan organisasi, yang dapat mencakup aluran distribusi yang handal, posisi khas perusahaan, lokasi yang menguntungkan, keunggulan dalam menerapkan teknologi yang canggih, tetapi sekaligus tepat guna dan struktur atau tipe organisasi yang dapat digunakan. Pengembangan profil perusahaan. Yang dimaksud dengan profil perusahaan adalah penentuan kompetensi dan kelemahan perusahaan yang sifatnya strategik dan menentu. Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor internal sebuah perusahaan, yaitu yang pertama pendekatan fungsi, yang kedua pendekatan analisis dan rincian operasional. 1. Pendekatan fungsi. Suatu upaya mengidentifikasi dan menilai suatu faktor-faktor yang mencakup kemampuan perusahaan, keterbatasannya, dan ciri-ciri yang dikategorikan pada 1. Posisi pasar suatu perusahaan didirikan dan dikelola untuk menghasilkan produk tertentu berupa barang dan jasa. Kedua, keuangan dan akunting. Ketiga, produk, kegiatan operasional dan faktor teknis. 4. Sumber daya manusia. 5. Struktur organisasi dan manajemen.
pendekatan rincian analisis operasional. Salah satu sasaran penting dari analisis rincian operasional adalah agar pengambilan keputusan strategik dalam perusahaan semakin mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Dalam melakukan rincian operasional, ada dua hal yang menjadi sorotan perhatian. Yang pertama itu pelaksanaan kegiatan pokok, dan yang kedua analisis kegiatan penunjang. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pokok meliputi A. Logistik masuk, B. Proses produksi, C. Logistik keluar, D. Pemasaran dan penjualan, E. Pelayanan. Yang kedua, analisis kegiatan penunjang meliputi A. Perihal pengadaan bahan, B. Pemanfaatan teknologi, C. Manajemen sumber daya manusia, dan D. Infrastruktur perusahaan. Dalam menciptakan profil perusahaan yang sesuai dengan harapan dan keinginan berbagai aspek yang berkepentingan, para perumus dan penentu strategis perusahaan perlu melakukan paling sedikit 3 hal. Yang pertama, memahami sejarah perusahaan. Yang kedua, memahami siklus kehidupan organisasi. Yang ketiga, orientasi masa depan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.